kita akan menghadirkan berita yang gak kalah panas dari perang Amerika Israel lawan Iran. Tapi tetap memberi hiburan. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini saya buka dengan kalimat pembuka. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Gimana? Sudah mirip Mbah Tejo belum? Itu tadi ungkapan populer Dalang saat membuka babak kelam di pertunjukan wayang. Tapi kan nggak mungkin saya main wayang. Saya akan beritakan tentang dunia yang sedang meradang. Bukan karena global warming, tapi karena konflik global yang semakin genting. Nggak percaya? Simak baik-baik. Siapkan telinga. Ini hidung ya. Siapkan mata. Dan kuota. Biar bisa streaming pakai HP. Kalau nggak punya HP ya nonton TV. Kalau nggak punya TV ya beli. Kayak penonton dong. Semuanya punya. Punya TV, punya HP, modal ngutang semua. Jadi begini ceritanya begini. Amerika Serikat, abang-abangannya Israel, tanpa persetujuan Senat langsung tancap gas. Kayak anak SMA belain geng tongkrongan. Meski remet lagi pas ujian. Yang penting modal nekat buat belain temen dekat. Tiba-tiba ngebom 3 fasilitas nuklir Iran. Alasannya biar Iran gak pegang senjata nuklir. Katanya demi dunia lebih aman. Padahal yang takut sebenarnya mereka sendiri. Padahal Badan Energi Atom Internasional sudah kasih warning. Jangan serang, itu fasilitas nuklir bukan kandang ayam. Kalau meleduk gak cuma Iran yang ambyar, satu planet bisa bubar. Tapi ya gitu, namanya juga Amerika. Kalau negara lain ngegas dibilang pelanggaran HAM. Kalau mereka yang ngegas dibilang langkah strategis. Standar ganda. Bahasa Rusianya Atnak Ratnats. Standar ganda kalau dibalik. Udah kayak mantan. Salahnya di kita, bener di dia terus. Kasus. Jangankan larangan ngebom, surat penangkapan bestinya Benjamin Netanyahu dari Mahkamah Pidana Internasional aja cuma di-read, nggak direspon. Kayak ngechat gebetan lagi ngambek. Dibaca, dibiarin, biar kita ngerasa bersalah sendiri. Berteman boleh, tapi kalau teman salah jangan dibelain dong. Situ Presiden Amerika apa ketua geng Nero? AS di bawah komando Trump. Gayanya udah mirip supervillain Marvel. Kalah Thanos. Thanos harus ngejentik. Trump tinggal nunjuk peta. 3 fasilitas nuklir Iran kena bombardir. Habis ngebom, Trump langsung pidato. Dia bilang, ini keberhasilan militer yang spektakuler. Ya iyalah spektakuler. Coba yang kena Gedung Putih, pasti namanya tragedi. Bisa aja saya. Bestinya Netanyahu nggak ketinggalan, langsung komen kesuksesan temennya. Niatnya pansos malah boncos. Karena kena serangan balik rudal Iran. Dan sehari kemudian Iran bilang detektor radiasi nihil. Nggak ada kebocoran alias aman. Dikira kertas ternyata keras. Dikira cupu ternyata suhu. Trump dan Netanyahu beraninya keroyokan lawan Iran. Ngomongnya perang tapi gayanya bocah SMA tawuran. Cuma bikin keresahan. Mental tempe mendoan. Lembek kenyal. Melihat konflik yang semakin panas di Timur Tengah, Indonesia bereaksi tegas. Ya, tegas secara diplomatis. Kecaman keras udah. Evakuasi WNI juga sudah. Habis itu ya nonton dari jauh sambil scroll TikTok. Nyari promo bensin. Promonya nggak ada, yang ada lihat tren baru. Dan ungker. Ungke. Ungker. Ungke. Duk tak duk 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 tak. Uye.
Padahal nih ya, efek konflik di Timur Tengah nggak cuma bikin panas situasi di sana, tapi bisa bakar dompet kita juga. Coba cek data, harga minyak loncat 13% pas serangan ke Teheran 13 Juni kemarin. Minyak Brent tembus 78,5 dolar per barrel. Satu barrel itu 159 liter. Dan kalau Iran sampai nutup Selat Hormuz yang jadi jalur pengiriman hampir seperempat minyak dunia. Harga minyak bisa tembus 130 dolar per barrel. Ini kata JP Morgan yang prediksinya sering dipakai orang kaya. Bukan omongan temen lo di warkop. Yang bayar kopi aja masih tunggu gajian dulu. Iya nggak penonton? Kasbon lagi. Nasib Indonesia gimana ya, jelas panik. Masa sih hal kecil gini harus bohong? Jadi gini, negara kita sudah nggak bisa ekspor, malah hampir full impor minyak. Dengan lebih dari 50% BBM masih impor. Jelas negara kita ngos-ngosan. Kayak bapak-bapak nekat main pedal di atas jam 10 malam. Niatnya sehat, ujungnya masuk angin, minta kerokan, besoknya nggak kerja, izin rawat jalan. Bahkan subsidi energi dikhawatirkan tembus 500 triliun rupiah. Kalau dibeliin paket skincare menuju Indonesia glowing. Melihat krisis energi, pemerintah sudah lama mewacanakan mau mandiri energi. Tapi sampai sekarang belum eksekusi. Masih sampai tahap ngide. Menteri Keuangan Sri Mulyani udah ngegas, pasang warning keras. Katanya BI harus mulai mikir ulang soal suku bunga. Tapi ya gimana, BI juga lagi galau. Naikin bunga, konsumsi rakyat ambyar. Nggak dinaikin, inflasi bisa ngamuk. Kayak orang lapar disuruh sabar. Yang ada kena gampar. BI overthinking duluan kayak mau nembak gebetan. Ditembak, takut ditolak. Nggak ditembak, keburu teman sendiri yang gasak. Rupiah juga mulai goyang, investor asing mulai kabur. Kayak mantan yang bilangnya, aku mau me time. Taunya udah nikah sama bestie. Akibatnya harga barang impor naik, daya beli rakyat turun. Mak-mak ngamuk di pasar. Bapak-bapak bingung mau beli bensin apa bayar listrik. Dua-duanya nggak ada diskonnya. Sektor energi juga ikut lemes. Kontribusinya ke negara turun 10-13%. Dulu jadi tumpuan, sekarang jadi temen nongkrong yang datang cuma bawa korek tapi ngebul duluan. Bagi ya bro, bagi beli. Ditambah ekspor kita ke Timur Tengah juga goyah, pemasukan seret, pengeluaran jor-joran. Ya mirip lah sama penonton. Gaya elit ekonomi sulit. Jadi efek dari konflik Iran versus Amerika dan Israel tinggal tunggu waktu, bikin deg-degan terus. Kayak kerja di perusahaan yang tiap minggu ada kabar PHK, tapi HRD masih ngepost we are family. Udah kayak kata-katanya Dominic Toretto tuh. Fast and Furious. Ini kerjanya yang disuruh ngebut. Bang Yose Rizal Damuri dari CSIS bilang pemerintah belum berani ambil langkah. Masih pengen nyenengin semua pihak. Udah kayak bucin. Di sana panggil sayang, di sini panggil sayang. Penyayang banget ya kamu. Ini negara bukan resepsi pernikahan. Gak harus semua seneng. Kadang keputusan pahit harus diambil biar gak semua ambruk. Lagian kalau terlalu banyak mikir, endingnya malah bukan dapat lovers, malah nambah haters. Meski situasi Indonesia mirip film Warkop, maju kena mundur kena, tapi bakal lebih sakit kalau kita nggak maju, nggak mundur alias diam di tempat sambil ditonjokin harga minyak. Indonesia harus pilih mau terus bergantung dan bucin impor atau berdiri sendiri. Cetak biru energi sudah harus dieksekusi, jangan tunggu harga BBM sampai setara DP rumah subsidi. Sekarang yang kuat bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap sendirian. Bas boy lagi nih, sendirian. Aku memang masif tapi aku bukan Rian. Bas boy itu. Dan jangan harap bisa mandiri kalau mafia migas masih eksis. Kalau tiap proyek energi masih dibagi-bagi kayak nasi kotak arisan. Rebutan lagi. Dan itu semua dimulai dari berani, dari tekad, dari pemimpin yang bisa bilang, biar aja nggak populer, yang penting bener.
Bukan bikin kebijakan yang cuma menguntungkan partner.